Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas seputar sekumpul kaum muslimin ya. Dan kalau kita membaca komentar-komentar dari para mukibin sekumpul ketika kita membahas tentang kedustaan sekumpul, komentarnya itu cukup ya lucu dan membagongkan kaum muslimin ya. Salah satunya nih kaum muslimin komentarnya: kalau saya sering belanja pakai uang asli, terus satu kali saya belanja pakai uang palsu, apakah saya disebut penyebar uang palsu? Tolong logikanya, di otak, di kepala, jangan di dengkul. Ini sebenarnya menunjukkan kebodohan pengikut sekumpul ya. Tapi dengan pertanyaan yang ditulis di kolom komentar video-video yang sudah kita upload ini kaum muslimin, ini menunjukkan kebodohan mereka kaum muslimin ya, menunjukkan logika mereka ini logika yang jongkok ya. Yang pertama kaum muslimin ya, kenapa kok bisa kami sebutkan bahwa logika mereka itu logika yang jongkok, tapi mereka menyuruh kami untuk pakai logika ya, pakai otak ya, jangan pakai dengkul ya. Yang pertama kaum muslimin, dari komentar dia ini artinya dia sudah mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh sekumpul itu kedustaan, palsu ya. Ketika sekumpul menyebarkan hadis palsu, katanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang meninggal di dalam perutnya masih ada bekas kopi, maka dia masuk surga. Barang siapa yang minum kopi dan di rongga mulutnya ada kopi, ada bekas kopi, selama masih ada gelaraknya kopi, maka selama itu malaikat memohonkan ampun ya. Artinya mukibin sekumpul itu mengakui bahwa itu hadis palsu. Dan apakah karena Pak Sekumpul menyebarkan satu hadis palsu kemudian disebut pendusta? Ya masalahnya bukan hanya satu hadis palsu saja yang disebutkan sekumpul yang menjadi bukti dari kedustaan sekumpul. Banyak ya. Sekumpul mengaku ketika ziarah ke makam Nabi, kuburan Nabi bergoncang, itu dusta. Katanya Nabi mencium lututnya, itu juga dusta ya. Katanya dia memeluk Nabi, itu juga dusta. Katanya Wali Songo berguru sama sekumpul, itu juga dusta. Ya kan banyak kedustaan sekumpul. Banyak, bukan cuma satu. Bukan cuma satu. Makanya kami sebut sekumpul itu pendusta. Ya. Itu yang pertama. Itu logikanya ya, tolong dipakai itu ya. Kemudian yang kedua, ya, sekumpul itu kan katanya wali. Bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Kalau memang dia wali, bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar, kenapa menyebarkan hadis palsu? Ya, coba logikanya, akalnya, otaknya dipakai ya. Dipakai untuk mikir. Jangan mikir pakai dengkul. Coba ya. Kalau memang dia wali, bisa bertemu dengan Nabi, yuk kok bisa-bisanya hadis palsu disebarkan? Coba ya. Dan ada satu lagi komentarnya kaum muslim ini, komentar yang cukup bahkan sangat lucu dan membagongkan ya. Dia kasih link sebuah video di channel YouTube ya. Kemudian dia kasih tulisan, kasih pertanyaan, ini gimana menurutmu bro? Bukan karomah ya. Nah, jadi yang di dalam video ini dia pengen menunjukkan bahwa ini karomah sekumpul ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Nah, coba kaum muslimin ya. Ini komentar yang pertama dan komentar yang kedua sama-sama menunjukkan bahwa para pendukung sekumpul itu memang IQ-nya di bawah rata-rata. Yang pertama, membantah kalau sekumpul disebut pendusta.
Ya, karena ada satu hadis palsu yang disampaikan sama sekumpul. Kemudian dia mengajak berpikir, apakah karena sekumpul menyebarkan satu hadis palsu, kemudian disebut pendusta. Sementara yang disebarkan oleh sekumpul, kepalsuan-kepalsuan, kedustaan-kedustaan, itu banyak, bukan cuma satu. Kalaupun cuma satu hadis palsu yang disampaikan oleh sekumpul di dalam ceramahnya, disampaikan kepada jamaahnya, itu juga aneh. Lawang orang yang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW langsung, seorang wali, yang wali songo belajar sama dia, yang Nabi Muhammad SAW pernah mencium lututnya, ya, kok bisa menyebarkan hadis palsu? Wong bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW langsung, kok bisa menyebarkan hadis palsu? Itu gimana ceritanya? Apa dia nggak tanya sama Nabi? Apa nggak ditegur sama Nabi? Kok menyebarkan hadis palsu? Coba, logikanya dipakai, ya. Dan video yang kedua ini lebih konyol lagi. Kalau ini dianggap sebagai karomah sekumpul, ini konyol lagi. Ini bener-bener orang yang astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang bener-bener akal sehat dan kewarasannya itu sudah sudah hilang, ya. IQ-nya bener-bener delosor lah kaum muslimin, ya. Itu kan cuma video editan sebenarnya kaum muslimin. Video editan. Sekumpul nongol di bawah ketiak orang, disebut itu karomah. Videonya diupload di YouTube, dikasih judul itu senyumannya sekumpul. Coba, senyum abah guru sekumpul di acara haul ke-17. Yang seperti itu diyakini betul-betul terjadi, padahal itu video editan. Wallahi itu editan kaum muslimin. Kalau memang sekumpul itu bisa menampakkan diri, bisa hadir di acara haul, kenapa cuma merengek saja tampil di ketiak orang dengan kamera yang nggak sengaja mungkin, ya, sengaja atau nggak sengaja, ya, mengambil video tersebut, ya, sekumpul sedang merenges di ketiak orang. Kalau memang sekumpul bisa hadir di acara haul, kenapa dia nggak naik ke atas panggung? Kenapa nggak ceramah sekalian? Ya, kenapa nggak hadir sama Nabi Muhammad SAW sekalian? Ya, kalau itu disebut karomah, kemudian adanya sekumpul hadir di acara tersebut menunjukkan karomahnya sekumpul. Sekumpul ini ingin menunjukkan karomahnya. Kenapa nggak sekalian datang dengan Nabi Muhammad SAW? Datang dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Datang bersama para ulama-ulama yang mereka meneruskan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak tanggung, ceramah sekalian. Lah kalau sekedar menampakkan diri merenges di bawah ketiak orang, itu faedahnya apa? Jangan kalian ngomong lagi, kalian nggak paham makrifat, nggak paham hakikat, kalian hanya syariat. Bukan kami yang nggak paham hakikat dan makrifat, tapi kalian yang otaknya dipenuhi dengan khurafat, ya, video-video editan seperti ini dibangga-banggakan, disebut-sebut itu karomahnya sekumpul. Ya Allah ya Rabb, ya. Sekali lagi, ya, kalau memang sekumpul bisa hadir di majelisnya, bisa nongol di acara haulnya, kenapa nggak sekalian ceramah? Kenapa nggak sekalian datang bersama Nabi Muhammad SAW? Kalau memang dia bisa hadir betul, ya. Kalau memang dia bisa hadir betul, ya kan sekarang banyak yang mengkritik sekumpul. Bukankah dengan acara haul yang di sana ada manusia yang jutaan jumlahnya yang hadir di acara haul sekumpul, bukankah itu momen yang tepat bagi sekumpul untuk membungkam orang-orang yang mengkritik sekumpul? Coba.
Kalau memang sekumpul itu bisa hadir, tentu si sekumpul itu betul hadir, nggak mungkin cuma menampakkan diri, ya, menampakkan batang hidungnya di bawah ketiak orang. Tentu dia akan menjelaskan, akan membungkam orang-orang yang mengkritik sekumpul. Ya. Wong Mukibin sekumpul saja banyak yang marah-marah ketika sekumpul dikritik. Kenapa sekumpul nggak membela Mukibinnya? Harusnya kan dibela Mukibinnya. Ya. Diberikan fakta. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mengkritik sekumpul bungkam, dan supaya para Mukibin sekumpul tambah bangga dengan sekumpul dan tambah membusungkan dada di hadapan orang-orang yang menghina sekumpul. Ya. Tapi ya itu nggak mungkin terjadi karena memang itu kedustaan. Ya, kedustaan. Hanya orang-orang yang IQ-nya rendah yang percaya dengan dusta sekumpul. Ya. Salam waras, salam akal sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.